Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, berharap kita semua dalam keadaan baik. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya pilih dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah. Teologi kitab Amsal adalah, kalau kita melakukan kebenaran, maka yang kita dapatkan adalah ganjaran kebaikan. Sebaliknya, yang kita lakukan adalah kejahatan, maka yang kita dapatkan adalah ganjaran yang buruk. Inilah teologi kitab Amsal. Mari kita perhatikan frasa orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu bisa membedakan yang benar dan salah. Tetapi sekalipun dia bisa mengerti hal itu, namun di satu sisi, walaupun dia salah, kita memberitahu dia tidak akan dengar, dia tidak akan terima. Ketika kita memberitahu dia tentang sebuah kebaikan, kebenaran, maka mendadak kita yang salah. Lalu, karena dia tidak mau menerimanya, maka dia lebih memilih untuk tidak melakukan hal kebenaran, tetapi dia lebih memilih untuk melakukan kejahatan, dan itulah ciri orang fasik. Karena itu Pengamsal mengatakan kepada kita bahwa jika ada orang fasik yang melakukan kejahatan, maka kita yang tahu dan sadar akan kebenaran, kita tidak boleh membela orang itu. Amsal tadi mengatakan bahwa membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang fasik yang melakukan sebuah kekejian, kemudian kita membela orang itu, maka yang keji di mata Tuhan bukan hanya saja orang yang melakukan kejahatan atau kefasikan itu, tetapi kita yang membelanya, kita juga turut serta di dalam kategori orang fasik. Karena itu pagi hari ini Pengamsal mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi orang yang berwenang, orang yang punya otoritas, orang yang berhak untuk memutuskan sebuah perkara, maka dia harus memutuskan perkara itu berdasarkan lensa kacamata kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan kepada kepentingan tertentu kemudian ia membela orang yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang ada kepentingan tertentu, misalnya orang yang melakukan kesalahan itu adalah temannya, orang dekatnya, saudaranya, keluarganya, maka karena kepentingan itu orang yang melakukan kesalahan itu akan dibela oleh orang dekatnya. Amsal mengingatkan kita bahwa itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan kemudian orang yang melakukan kebenaran, dia dipersalahkan, itu pula adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi baik membela orang fasik lalu mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kebenaran adalah milik Tuhan. Kita yang dipercayakan, kita yang dikasih kuasa untuk memutuskan sebuah perkara, kita harus memutuskan berdasarkan kebenaran Tuhan. Jangan kita memutuskan karena kepentingan kita, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan adalah kebenaran dan keadilan, dialah Yehova Tsidkenu. Mari kita belajar daripada firman Tuhan ini untuk memutuskan sebuah perkara sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan jangan membela orang yang melakukan kefasikan. Sekian renungan firman Tuhan bagi kita semua untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.